Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anis sayyiati wal hasanat amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala ta'ala aidan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami cintai pimpinan kajian muslimah Ibu Haja Jenny segenap jajarannya, semoga Allah memberikan sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara dan melindungi keluarganya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu jamaah kajian muslimah, wabil khusus Ibu Erin, dan kemarin saya cariin mana dari sekian banyaknya kelihatan Ibu ya. Doakan mudah-mudahan dia sehat aja. Wabil khusus yang menyebut saya bisa jadi suami sehat walafiat. Ibu pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Ramadan sudah meninggalkan kita. Tapi yang lebaran masih banyak Bu. Tadi juga baru, makanya agak terlambat sedikit saya. Baru pada pulang yang dari TU Bumi Anggrek, dan dia berangkat sampai lagi dari RS dari Bumi Anggrek juga. Kemarin dari JKL ya, Majelis Taklim LA Kamila. Ya alhamdulillah wa syukurillah. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan kesempatan kita berjumpa lagi di bulan Syawal yang suci ini. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita selama bulan suci Ramadan, diterima dengan segala kekurangannya, karena tidak ada seorang pun yang sempurna ibadahnya, ya, melainkan kesempurnaan itu milik Allah. Oleh karena itu kita minta kepada Allah agar Ramadan yang sudah meninggalkan kita, ya, berapa hari udah Bu? Ada yang ingat? Ya 13 hari, 12 hari, 14. Mikir kebaran dulu ya Bu ya. Karena kalau di sini kan puasanya hari Kamis Ibu ya. Saya waktu itu kena awal Ramadan ada di Mekah, mulai puasanya hari Rabu Ibu ya. Jadi alhamdulillah hari ini adalah Yaumul Bid Ibu ya. Kalau menurut perhitungan kita di Indonesia, jadi hari ke-13, besok Jumat 14, Sabtunya 15. Mudah-mudahan senantiasa Allah memelihara kita, menjaga kita, dan melindungi kita dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang kita tidak inginkan. Semoga Allah selamatkan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada awal bulan Syawal ini, tadi temanya sudah disebutkan oleh pimpinan kita Ibu Haja Jenny, yaitu kalau bahasa saya memelihara
Ramadan yang baru saja meninggalkan kita 13 hari. Maka oleh karena itu insya Allah hari ini Umi akan sampaikan ada beberapa hal yang penting yang harus kita jaga betul-betul, yang harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya, yang harus betul-betul kita menjadi pegangan kita agar kita diberikan keselamatan oleh Allah, bukan hanya di dunia tapi dunia akhirat. Oleh karena itu sekali lagi sebelum Umi menyampaikan materi kita, ada yang Umi sampaikan, terutama permohonan maaf dari Umi untuk warga Villa Anggrek yang mungkin hari ini masih fitrah, masih bulan Syawal Ibu ya. Sudah barang tentu banyak kesalahan-kesalahan Umi yang mungkin usia Umi sekarang sudah 47 ya, yang mungkin kalau menurut jatah dari pimpinan kita dunia akhirat Nabi kita Muhammad SAW, berapa umur beliau Bu? 63 tahun ya, berarti Umi udah dapat bonus berapa Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bonus ini ya akan memberatkan timbangan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ada 4 hal yang akan Umi sampaikan untuk menjaga Ramadan kita, untuk memelihara ya kesinambungan terus sampai nyambung lagi kepada Ramadan yang akan datang. Masih pengen ketemu Ramadan Bu? Masih pengen? Berapa bulan lagi kita temuin? 11 bulan lagi ya, 11 bulan lagi ya. Apakah ngejamin Ibu masih kita bisa bertemu? Insyaallah Ibu ya. Karena detik-detik Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan bicara tapi kita nggak paham ya Bu ya, dan nggak paham. Kata Ramadan apa? Sebentar lagi kami akan meninggalkan kalian selama-lamanya. Karena Ramadan besok bukan Ramadan yang kemarin Ibu. Ramadan besok Ramadan yang lainnya. Jadi dalam 1 tahun, 1 bulan Ramadan itu berbeda terus sepanjang kehidupan kita. Makanya jangan kita coba-coba melalaikannya. Karena Ramadan yang kita lalai kemarin gak bakal ketemu lagi ya. Oleh karenanya semua makhluk bertanya, cuma manusia yang gak bertanya. Semua makhluk, ikan, burung, binatang apapun bertanya, wahai Ramadan, mau kemana kamu? Ya, kata Ramadan, aku akan meninggalkan kalian. 11 bulankah kamu meninggalkan kami? Selama-lamanya, kata Ramadan. Semua makhluk Allah berbicara, apa katanya? Semoga pertemuan kita di bulan suci Ramadan berkesan baik. Allah akan pertemukan kita nanti di dalam surganya Allah. Semua makhluk Allah bicara dengan Ramadan kecuali manusia. Karena manusia memang gak ngerti. Kita memang gak ngerti ya. Maka oleh karena itu mari sama-sama ada 4 hal yang harus kita pelihara, kita jaga. Tadi tema kita untuk menjaga seterusnya sampai Ramadan akan datang. Apa tanda-tanda ciri-ciri khas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Ramadan kemarin? 1 yang pertama, ada apa di bulan suci Ramadan kemarin Bu? Ada puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 tahun. Allah wajibkan hanya 1 bulan. Dengan dalil Al-Quran yang kuat, surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Beruntunglah orang-orang yang mendapat panggilan ini dari Allah. Karena ayat Al-Quran kalau sudah disebut ya ayyuhalladzina amanu khusus untuk orang-orang yang beriman. Kecuali Allah menyerunya ya ayyuhan nas, semua manusia terpanggil, yang beriman, yang tidak beriman, ya, yang kafir, yang muslim terpanggil. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan khusus buat kita orang-orang yang beriman. Jadi sama Allah diperintahkan puasa bukan cuma kita, ya. Kutiba ain furido, dalam bahasa Arabnya kutiba ditulis, ain furido diwajibkan, dipardukan buat kita untuk berpuasa. Nah, kalau di bulan Ramadan saya tidak menceritakan puasa lagi bulan Ramadan, tapi kita tema akan menghadapi 11 bulan. Yang pertama, di bulan Ramadan ada puasa. Saya yakin semuanya kita berpuasa. Nah, jagalah puasa ini terus sepanjang kehidupan kita, sepanjang tahun ini ke depan. Dengan puasa apa Bu? Sambung dengan puasa sun. Itu ciri-ciri tanda-tanda ibadah Ramadan kita kemarin, puasa kita kemarin, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asalnya, bahasa Arab asalnya itu bekas Ramadannya terus berjalan. Dengan puasa apa tentunya? Alhamdulillah disambung dengan 6 hari Syawal. Kata Nabi, barang siapa yang puasa 1 bulan Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari Syawal, maka Allah berikan pahalanya pahala puasa selama 1 tahun penuh. Kok bisa ya? Karena Ramadan 1 bulan itu Allah berikan 10 bulan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi 6 hari Syawal Allah berikan pahala 2 bulan. Jadi kalau 10 sama 2 berapa Bu? 12. Jumlahnya 1 tahun. Nah, kemudian puasa Syawal ini gak harus 1 Syawal, kan kita haram puasa ya Bu ya. Kemudian 2 Syawal langsung 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 ya, 2, 3, 4, 5, 6 sampai hari apa tuh? Jumat selesai. Kalau puasanya dari hari Minggu, karena Lebaran Sabtu, tak boleh hari Lebaran puasa haram. Ada 5 hari yang diharamkan puasa. Jadi ibadah nggak selamanya wajib, nggak selamanya sunnah, ada juga yang diharamkan. Sholat, ya puasa, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Jadi Syawal ini bukan harus puasa dari tanggal 2 Syawal terus. Allah berikan rukhsah dalam bahasa Arabnya, keringanan. Yang penting masih bulan Syawal. Ada yang mengerjakan dari tanggal 2 Syawal terus sampai kelar hari Jumat, boleh. Itu lebih afdol. Adapun ada orang komplek Villa Anggrek yang pulang kampung ya Bu ya, yang ke Jawa, yang ke Madura, yang ke Sumatera, nggak mungkin di perjalanan puasa. Wajibnya aja puasa di jalanan boleh buka ya Bu ya. Lain karena maridun au ala safarin. Jadi kalau lagi puasa kita di perjalanan dibolehkan kita berbuka. Tapi ingat harus dibayar. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, ini puasa sunnah. Saya baru pulang Umi dari Jawa, baru mulai hari kemarin. Silakan, karena ini masih bulan Syawal. Inilah kasih sayang Allah sama kita Bu. Kurang bagaimana Allah kurang sayangnya sama kita. Kalau mungkin Allah telah menentukan Syawal itu harus tanggal 2 terus berkesinambungan, tidak ada putus ya, 2, 3, 4, 5, 6 Sabtunya baru lebaran lagi. Nah, itu kerjaan Umi, karena Umi gak kemana-mana, gak pulang kampung,
Dulu waktu Umi baru mengajar 3 tahun, orang Rivera bilang, Umi nanti kalau lebaran Umi berapa hari di kampung? Ya, Umi nggak pulang kampung, Umi asli kampungnya di sini. Jadi Umi nggak kemana-mana. Jadi Umi itu kalau habis maaf nggak laku ujub, nauzubillah. Ini hari lebaran, besok udah setar. Terus sampai dari tamu, jamaah pada datang ke rumah. Ya, maksud Umi nggak kemana-mana, belum kemana-mana. Pas kelar hari Jumat, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jumat. Sabtunya baru lebaran. Lebaran, muter seharian itu ke rumah guru-guru. Karena paket lebaran diantaranya silaturahmi. Kalau kita nanti mendapatkan kiriman paket dari seseorang, Masya Allah, kalau paketnya komplit, senang apa enggak Bu? Senang. Begitu juga paket lebaran kita adalah silaturahmi. Puasa, qiyamul lail, tilawatil Quran, zakat fitrah, penutupnya adalah silaturahmi. Rumah guru-guru sehari. Hari apa itu? Hari apa waktu itu Bu ya? Tidak. Sabtu lebaran ke guru. Komplek atau putri. Jadi apa Ramadan ini bukan hanya kita setelah Ramadan udah. Alhamdulillah kemarin hatam 3 kali, hatam 4 kali, hatam 5 kali. Kemudian tadarus nggak pernah kosong, isi terus selama bulan Ramadan. Sekarang masuk, bukan itu. Justru ya amalan ibadah kita di Ramadan kemarin tergantung sekarangnya. Ini bahasa saya Ibu, tergantung sekarangnya kesana. Ya. Jadi ikutin kemarin di Ramadan ada puasa. Kemudian kita ikutin ada puasa sunnah. Selain bulan Syawal, Ibu yang masih nyawalin, hari ini Ibu dapat 3 keistimewaan dari Allah. Ini bukan kata saya, kata hadis. Apa 3 keistimewaannya? Pertama, Ibu niat puasa Syawal karena Ibu belum cukup, jadi Ibu nyawalin. Yang kedua, jatuhnya di hari Kamis. Hari Kamis ini kan udah biasa kita Senin Kamis Ibu. Yang ketiga, jatuh di Ayyamul Bid. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa Ibu kasih sayang Allah. Nggak tahu Allah nggak pernah jelasin berapa pahala yang diberikan oleh Allah. Di hari ini 3 dapat keistimewaan. Ibu yang ada yang puasa, masih puasa Syawal, walaupun Ibu niatnya masih nyawalin, karena memang merasa belum cukup. Karena kemarin pulang kampung, ada pula yang walaupun nggak pulang kampung, keliling aja ya Bu ya. Kemana kok sama apa? Pasar Minggu. Ya, kesana kesini. Allah tuh sayang banget sama kita. Nggak masalah, silahkan kata Allah. Ya, karena memang hari bahagia, hari senang kita, silahkan. Karena Syawal itu Allah siapkan waktunya sampai sepenuh 1 bulan Syawal. Nggak harus yang merasa puasa di hari apa itu kemarin mulai Minggu. Saya sama, itu udah telat kita nih. Nggak begitu Ibu. Ibadah harus sesuai dengan perintah Allah. Allah tuh bijaksana banget, sayang sama kita. Kalau yang bisa dari hari Minggu terus Jumat selesai, itu afdal memang, silahkan. Yang belum bisa, silahkan. Kapan pulang dari Jawa? Kemarin baru hari ini mulai. Hari ini punya 3 keistimewaan. Tadi yang pertama memang niatnya di bulan Syawal, lagi nyawalin. Yang kedua, jatuh pada hari Kamis. Biasa memang disunahkan puasa Senin Kamis. Yang ketiga, Ayyamul Bid. Ibu tahu Ayyamul Bid ini? Ini adalah wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, aku wasiatkan ini kepada kamu. Jangan pernah kau tinggalkan selama hidupmu. Apa itu wahai baginda Rasulullah? Yang pertama, apa kata Rasulullah? Sholat witir jangan pernah tinggalkan. Jangan witir di bulan Ramadan doang. Witir sebagai penutup ibadah kita.
Yang kedua, apa kata Nabi? Sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Istiqomahkan setiap hari. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Artinya ayyamul bid di pertengahan bulan. 13, 14, 15. Di 13 ini lagi halangan belum bersih. 14, 15, 16. Jadi semua ibadah yang diatur sama Allah itu ya nggak ada yang sulit buat kita. Karena Allah memang menginginkan kita semua yang mudah, tidak menyulitkan kita. Dalilnya Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah untuk kita dan tidak menghendaki yang sulit. Yang suka menyulitkan kita. Bayangnya di Ramadan, di 10 akhir Ramadan disuruh apa kita? Nabi memencangkan kainnya untuk ya mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Kita sibuk bikin kue nastar. Iya, Pak ya. Di 10 akhir Ramadan ada yang sibuk lagi ke pasar. Beli ini buat pulang. Ya Allah, tapi Allah sayang tetap sama kita, Bu. Allah tetap sayang sama kita. Dikasihnya kita kesempatan lagi, ya Bu ya. Diberikan umur yang berkah, kesehatan yang berkah. Berapa banyak saudara kita, teman kita kemarin ada, sekarang udah ya. Tapi kitanya kadang-kadang nggak sadar-sadar ya Bu ya. Ya Allah, malam takbir suruh banyakin. Akhir daripada ayat ya, di mana ayat tentang Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah puasa kamu itu mau 29 kek, mau 30 kek, dengan banyak bertakbir di malam takbir. Lagi ngapain malam takbiran kita? Lagi beresin ketupat. Ya Pak ya? Iya. Bukan nggak boleh, karena itu memang sudah menjadi kebiasaan kita ya Bu ya. Allah nggak larang. Yang tidak menyimpang dari agama nggak dilarang kok sama Allah. Tapi tentunya kita bisa mengatur, karena kita dijadikan makhluk oleh Allah, makhluk yang paling mulia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Bukan fi hasan, tapi fi ahsan. Ahsan sama Hasan beda, Bu. Hasan baik aja. Tapi ahsan lebih baik daripada yang baik. Artinya kita makhluk yang paling terbaik dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kenapa makhluk Allah yang binatangnya, yang segala macamnya, angin, segala api, air, semua makhluk Allah beda dengan kita. Kita dikasih apa? Akal. Beda dengan yang lain. Makanya kalau kita dikasih akal sama Allah, ayo pakai akal kita. Masak tupatnya kalau lebarannya hari Sabtu, rembuk Sabtu. Nah itulah kita, nggak ibu, nggak umi, kesibukan itu. Karena memang kita, Masya Allah yang bilang kan, hari itu ada hari bahagia kita. Makanya kita diwajibkan keluar zakat fitrah supaya orang-orang miskin juga ikut bahagia. Zakat fitrah itu tidak untuk pembangunan, tapi untuk fakir miskin. Ada 8 asnaf dalam surah At-Taubah. Jadi jangan sampai ada di antara orang miskin di hari bahagia mereka sedih, ya Bu. Makanya ada beras fitrah mereka dikasih supaya mereka juga sama-sama bahagia. Jadi yang pertama, kembali lagi kepada materi kita hari ini, tema kita. 1, kalau di bulan Ramadan kemarin kita berpuasa, sambung terus mudah-mudahan sampai ketemu lagi Ramadan. Insya Allah. Dengan apa? Dengan Senin Kamisnya, dengan Ayyamul Bidnya, dengan hari-hari mudah-mudahan ada hari Asyura, ya Bu, 10 Asyura, ada hari Arafah. Mudah-mudahan kita sambil ya menunggu umur yang diberikan Allah menjadi barokah umur kita.
Yang kedua, ada apa di bulan Ramadan kemarin Bu? Qiyamul Lail. Salat sunat tarawih yang adanya cuma di bulan suci Ramadan. Biarpun kita rajin ibadah, ya, di bulan-bulan lain nggak ada tarawih, yang ada cuma di bulan suci Ramadan. Kayak Umi kebetulan waktu itu buka puasa di pesawat, ya, sahur di pesawat, Umi sholat tarawih juga di pesawat. Dia Umi ingat, ya Allah, iya, ini Ramadan ya. Jadi sholat di pesawat nggak masalah. Emang sholat tarawih harus berjamaah Bu? Ya Allah, lihat situasi dan kondisi kita. Kalau kita punya anak kecil, bawa anak ke masjid, itu bisa mengganggu orang. Saya sih sholat tarawihnya di masjid, saya tuh nggak pernah tinggal berjamaah. Tapi punya anak kecil, bisa mengganggu orang. Ibu bukan dapat pahala sholatnya, dapat dosa. Sebab mengganggu orang lain. Sholatlah di rumah. Sholat di rumah. Bagaimana cara sholat di rumah? Ini menurut pengalaman Umi. Anak Umi yang bukan 1, bukan 2, bukan 5, bukan 6. Anak Umi 8. Ya. Di saat-saat orang udah pada tarawih, kita tidur. Apa tuh? Kalau orang dulu kan udah pakai susu, netain anak. Netain. Anak pulas kita ikut pulas. Ya. Anak tidur kita ikut tidur. Begitu manusia, astagfirullahaladzim. Pelan-pelan ninggalin anak di tempat tidur. Kita sholat tarawih sendiri. Sambut Ramadan itu dengan gembira. Kita mau keadaan seperti apapun, kan orang hidup itu seperti apa Ibu? Dunia ini seperti roda berputar. Kadang ada roda di atas, kadang di samping, bahkan di bawah. Seperti juga ulama mengatakan dunia ini seperti lautan, ada pasang surutnya. Bagaimanapun kehidupan kita yang kita hadapi, kita sholat tarawih walaupun sendiri, jangan sampai hilang semangat kita. Umi, bagaimana kalau sholat tarawih sendiri? Kita bilalnya, kita imamnya, kita makmumnya. Ya. Sholat tarawih, ajarakumullah. Kita jawab, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli. Entar kalau lagi apanya? Muhammadun nabiyukum sallallahu alaihi. Allahumma sholli wa sallim. Sendiri biar semangat. Ya, saya saking aja sholat sendiri di mana? Di pesawat. Kan saya bersuara begitu orang terkaget. Ya tentunya lihat situasi dan kondisi. Lihat sikonnya aja ini. Kalau di Ramadan kemarin ada sholat, ada qiyamul lail, ayo jangan putuskan hubungan kita dengan Allah. Walaupun cuma 2 rakaat, walaupun mendekati subuh, itu yang paling nikmat. Daripada ibu bangun jam 2, habis sholat tidur lagi, bablas. Ayo, nggak dapat subuh. Tapi ibu bangun mendekati subuh, belum azan, masih ada kesempatan 2 rakaat. Allah pasti akan sambungkan hubungan kita, ibadah kita dengan ibadah di bulan suci. Itu yang kedua. Yang ketiga, apain kita di bulan suci Ramadan Bu? Banyak baca Al-Quran, tadarus di masjid. Di luar Ramadan nggak harus tadarus di masjid. Saya yakin nggak ada yang tadarus sudah. Iya Pak ya? Masih ada yang bertahan tadarus di masjid. Ya, udah pada kemana tahu dah. Ya. Alhamdulillah di Ramadan habis sholat duha baca Quran. Habis baca Quran ngantuk tidur, datang zuhur, habis zuhur baca Quran. Ibu, habis asar baca Quran. Kalau Umi habis maghrib jujur nggak pernah baca Quran kalau habis maghrib. Kenapa? Habis buka sholat maghrib, ba'diyah, terus awabin, sholat isya ibu datang. Ya. Isya langsung sholat isya dan tarawih. Jadi kalau habis maghrib Umi jujur nggak baca Quran habis maghrib, nggak guru. Awabin berapa rakaat ibu? Ya, 6 rakaat. 2 tambah ba'diyah 2. Jadi berapa? Nggak urus ya. Selesai doa langsung isya.
Di bulan Ramadan, Masya Allah, karena mungkin beda Ibu. Kenapa bedanya? Karena Ramadan itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Karena memang diturunkannya makanya Al-Quran bernikmat aja Bu. Dan memang situasinya juga mendukung. Baca Quran Bu, dari habis subuh kita nggak kemana-mana, nyambung syuruk, isra, ya baca Quran lagi, nyambung ke duha, tenang, nggak ada yang ganggu-ganggu Ibu, tenang. Beda dengan bulan-bulan lain, karena memang itu bulannya bulan Al-Quran. Beda rasanya. Coba di bulan Syawal, habis sembahyang subuh, kita baca Quran baru beberapa. Assalamualaikum. Yang pada lebaran. Masa kita baca Quran terus ya? Sombong amat sih. Nerima tamu pun, apa kata Nabi? Man akramat dhaifi fa akramani, wa man akramani fa akrama Allah. Siapa yang memuliakan tamu, berarti dia memuliakan aku, kata Rasulullah. Siapa yang memuliakan aku, berarti dia memuliakan Allah. Makanya ada tamu. Pintu minta dikunci-kunci Ibu. Habis tamunya nggak berhenti-berhenti. Karena memang ya kebahagiaan kita yang Allah berikan, ayo mumpung sehat, mumpung lagi diberi kesempatan. Baca Quran beda dengan apa Ibu? Dengan bulan Ramadan dan sekarang. Ya mungkin kalau Ramadan Ibu, coba Umi pengen tahu siapa yang ada hadiah nih? Nggak kamu hadiahnya umroh. Siapa yang hatam 5 kali? 4 kali? 3 kali? Ya gugur dah. Ya. Beda. Al-Quran kita baca di bulan suci Ramadan memang nikmat luar biasa Ibu. Wah, kata orang kanan saja, wah ya apa aja kita baca enak Ibu ya. Jam berapa aja kita baca enak. Pokoknya kalau kita habis sholat masih punya wudhu, rasanya ngiler sama Al-Quran. Kayak kita ngiler lihat air lagi puasa gitu Bu. Kalau habis sholat masih ada wudhu, itu melihat Al-Quran, makanya ini nggak jauh-jauh Al-Quran. Ya baca sebisa gitu. Nah kalau di bulan Ramadan itu kita, Masya Allah sama Al-Quran, interaksi terus sama Al-Quran. Ayo jangan tinggalkan di bulan ini terus, walaupun di Ramadan 1 juz sekali baca, di bulan lain selembar aja. Selembar aja. Oh, udah istimewa. Asal istiqomah. Terus, ya. Hari ini pagi nggak baca Quran. Kenapa? Mau pergi ke puncak, udah macet atau buru-buru. Tak sampai di puncak jam berapa? Emang kita nggak punya waktu Ibu ya? Ayo baca. Yang penting 1 hari ya buat apa semboyan diri kita. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Jadi kalau di Ramadan kemarin kita ada qiyamul lail, ini yang kedua ya. Tadi yang pertama puasa disambung dengan sunnah puasa. Yang kedua qiyamul lail, ayo disambung dengan sunnah. Sholat ada yang sunnah. Apa itu Bu? Di antaranya tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Ya Allah, Umi, karena emang masih muda, masih enak tidur. Sejak habis lebaran belum tahajud, Ibu duhanya jangan ditinggal. Karena ada sebagian hadis yang mengatakan orang yang semalam enggak bangun tahajud, lalu dia sholat duha, maka Allah berikan pahala yang sama. Jangan sampai tahajudnya duhanya juga jangan sampai. Ini tanda-tanda ibadah kita kemarin Ramadan diterima oleh Allah, ada kesinambungan, ada keterusannya. Ya. Kemudian, ya, tadi sudah berapa Bu? 3. Yang pertama puasa, ya, yang kedua qiyamul lail, yang ketiga tadarus Al-Quran. Ya, Ibu kalau kita baca Quran pakai bahasa kita aja. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini menjadi teman setia saya. Kita ngomong sama Allah.
akan jadi teman setia di samping dari dunia sampai saat saya sendiri. Kapan kita sendiri, Bu? Dalam kubur, insya Allah. Karena kata Nabi Yashfa'ani, ada dua yang beri syafaat kita, puasa dengan Al-Quran. Gak ada suami yang belain kita di kuburan, gak ada anak, semuanya nafsi-nafsi, kecuali Quran yang senantiasa kita baca. Kita hanya baca Quran minta ridho Allah. Kalau masalah pahala nggak usah dibacain lagi, karena satu huruf Allah berikan ya 10 kebaikan. Kalau kita baca satu ayat aja, Bu, kira-kira ada berapa hurufnya? Kita nggak bisa hitung. Maka jangan tinggalkan ya, Bu ya. Walaupun kemarin Ramadan kita sehari 1 juz, sehari mungkin ada yang 2 juz, sehari ada yang 3 juz. Sekarang walaupun beberapa ayat jangan pernah tinggalkan. Itu untuk ada kesinambungan kita. Sampai kapan? Kita jaga ini qiraat kita sampai datang lagi bulan suci Ramadan yang akan datang. Yang terakhir, yang keempat, sedekah. Kalau kemarin kita di bulan suci Ramadan, masya Allah, ya kita bersedekah. Apa yang kita mampu, Ibu, ya. Jangan lewatkan setelah Ramadan ini sedekah kita. Tanya diri kita hari ini, ya, kalau mulai kita masuk hari ini, sudahkah kita bersedekah? Walaupun 1 dirham kata Nabi. Ya, kalau kita di sini 1000 perak lah, Ibu. Ya, jangan pernah tinggalkan setiap hari sedekah kita. Sebagaimana kita di bulan suci Ramadan, hari ini kita memberikan ini buat di masjid apa namanya, takjil, Ibu ya. Hari ini kita bisa nasi tetangga kita gorengan, walaupun cuma 2 potong gorengan, ya, itu luar biasa pahalanya, Ibu. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu, 4 perkara ini, puasa, salat yang lain, qiraatul Quran, sedekah, ini akan menjamin kita, Ibu. Apa, Ibu? Kalau kita datang tuh udah disambut apa namanya tuh? Ya iya, yang menyambut kita nanti. Kapan? Di hari kiamat nanti akan menyambut kita. 4 hal ini akan menuntun kita ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim bukan di dunia aja, Ibu. Wabil khusus dan khususan untuk di negeri akhirat. 4 hal ini apabila kita jaga sampai datang lagi Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan kita panjang umur, Allah kasih sehat, Ibu. Jangan minta panjang umur aja, Ibu ya, minta sehat. Banyak orang yang masih hidup tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ada nggak gunanya hidup seperti itu, Bu? Nggak ada manfaatnya. Kita minta umur yang berkah, kesehatan juga berkah. Nah, jadi kalau umur berkah, umur itu bisa dimanfaatkan untuk yang baik-baik. Kesehatan juga kalau berkah, gampang diajak ibadah, baca Quran nggak males, puasa juga nggak males, qiyamul lailnya pun nggak ketinggalan. Walaupun tadi pesan Umi mendekati subuh. Kalau Ibu bangun jam 1, jam 2, bukan nggak boleh, silakan. Kalau Ibu lebih kuat kali dari Umi. Kalau Umi teruskan aja. Kalau bangun jam 2 itu, ya lamanya di kamar mandi, belum pakaian, jalannya lama, baru berdiri bisa jalan itu ya jam 3. Ya, kadang kalau lagi ada sesuatu yang dirasain kaki nggak bisa buru-buru diajak, ini nggak bisa diajak kompromi nih, Bu. Kalau udah ngambek, udah diam aja, udah begini aja, udah sambil istighfar. Ya Allah, bangun dari jam 2, sekarang udah jam 3 lewat, masih begini aja. Ya, mudah-mudahan semua yang kita niatkan baik akan dicatat sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita di bulan Ramadan kemarin, ya Bu, bangunnya di awal-awal, karena sambil sahur. Ada yang jam 2 udah sahur. Kalau sekarang Umi bisa menerka ibu-ibu, kalau bangun jam 1, jam 2 pasti tidur lagi. Pasti. Ya. Nah tidurnya nanti kebablasan. Karena lagi memayunya lagi pada habis puasa, tidur lagi pada enak.
Lebih baik kita ambil waktu yang di akhir sepertiga malam itu yang paling afdol. Kenapa? Walaupun cuma 2 rakaat. Begitu ibu selesai mandi, ya bangun. Sekarang kan jam 4 ibu masih keburu, ya karena jam 5 kurang 15 menit subuh. Ibu mandi segala macam, cukup 2 rakaat. Minta sama Allah, ya insya Allah ini akan menjadi asar Ramadan kita yang kemarin. Ya, terus nyambung, ada kesinambungan dari ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan. Begitu juga baca Al-Quran. Dan yang keempat, yang terakhir tadi, begitu juga sedekah kita. Jangan putuskan. Kalau kita pengen diterima amalan kita kemarin di Ramadan, itulah tanda-tanda atau ciri-ciri ibadah kita diterima oleh Allah. Terus bersedekah, jangan berhenti. Karena sedekah adalah merupakan ibadah sosial, bukan cuma sama Allah. Maka Nabi mengatakan hablum minallah wa hablum double dari sholat. Kalau sholat hanya untuk Allah, buat kita sama Allah. Tapi kalau sedekah hubungannya kepada manusia dan juga kepada Allah. Maka yang terakhir, Umi mau kasih cerita. Kalau memang udah Umi sampai di sini, mudah-mudahan teringat lagi buat kita. Ada cerita Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, kaum Nabi Musa ini, Bu, hidupnya, Bu, sengsara. Hidup sengsara, kalau jangan nggak disebut miskin, Bu, kalau sengsara ya. Kata istrinya, apa? Bang, kan kamu baik sama Nabi Musa. Coba kita doain sama Nabi Musa, kita biar jadi orang kaya. Tiap hari istri ngomong gitu. Semua suami kalau istrinya ngomong terus pasti ibu berpikir deh. Maka ibu jangan macam-macam sama suami. Ya Pak, orang-orang udah punya mobil apa ini? Alfa. Coba kayak orang-orang gitu Pak, sekali ngomong 2 kali lama-lama ya juga ya. Nah, suaminya kalau gitu ibu yang bertanggung jawab. Ini istrinya terus, coba Pak ngomong sama Nabi Musa, kita doain, dia kan dekat sama Allah. Kan Nabi Musa pernah berbincang sama Allah. Bahkan dalam Allah Musa taklima, hanya 2 nabi yang bisa bicara sama Allah. Kata istrinya apa? Coba ayo lama-lama datang dia kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kedatangan saya ke sini ada maksud saya minta didoain biar jadi orang kaya. Kata Nabi Musa, betul kamu pengen jadi orang kaya? Iya, karena saya udah terlalu lama jadi orang miskin. Minta Nabi Musa sama Allah, ya Rob, orang ini hambaku ini minta, ya, minta diberikan kekayaan. Kata Allah apa? Ya, aku terima karena kamu yang meminta Nabi Musa, aku kasih. Tapi setahun aja ya. Kata Allah setahun aja jadi orang kaya. Ya, sampaikan sama Nabi Musa. Ya. Anda diterima doanya sama Allah. Dikasih kekayaan. Tapi ingat 1 tahun doang katanya, kata Nabi Musa. 1 tahun aja kata Allah. Ya enggak apa-apa. Kayalah dia dengan usaha apa aja terus. Tetapi ibu bertahu, ya, karena dia terus bersedekah selama kekayaannya itu dikasih sama Allah. Terus bersedekah, nggak berhenti ibu. Ternyata tahu-tahu udah 3 tahun masih kaya aja. Kata suaminya, kita kan disuruh setahun ini kaya sama Allah. Kok ini udah jalan 3 tahun? Datanglah dia kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, apa kamu lupa? Aku ini dulu dijanjikan sama Tuhanmu kekayaannya cuma 1 tahun. Ini kalau tidak salah udah 3 tahun aku diberi kekayaan. Nabi Musa aduk lagi sama Allah. Ya Rob, hambamu ini memohon dulu engkau izinkan 1 tahun dikasih kekayaan. Sekarang udah 3 tahun. Jawaban Allah apa? Iya betul. Ya Allah kan sifatnya nggak perlu lupa kayak kita ini ya. Allah nggak lupa. Janjinya memang 1 tahun. Kenapa? Karena dia banyak sedekahnya. Itulah yang membawa terus kekayaan. Maka
Sedekah itu bukan membuat kita miskin, Ibu. Sedekah itu membuat kita hidup berkah. Insya nyambung terus sampai Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kami tidak diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja 4 hal yang Umi sampaikan untuk kita jaga agar kita menjadi hamba yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita baca surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah dengan segala kekurangannya, dan Allah berikan kita kesempatan lagi berkah umur, berkah kesehatan, dengan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.